Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk belajar tentang gereja di tengah tantangan zaman di bab 11. Minggu lalu kita sudah belajar di bab 10 tentang membarui budaya. Bagaimana gereja harus membarui budaya sehingga bisa membawa nilai-nilai positif, dan bagaimana gereja berperan penting dalam budaya atau cara hidup. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana gereja berada di tengah tantangan zaman. Poin A, konteks gereja masa kini. Nah, anak-anakku sekalian, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak sekali memberi dampak positif. Ya. Buktinya sekarang kita sedang menggunakan iptek. Kita sedang menggunakan teknologi untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, sekalipun anak-anak di rumah tetap dapat menikmati proses pembelajaran lewat teknologi. Ya. Nah, bagaimana gereja menyikapi itu? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, firman Tuhan kepada generasi muda, kepada anak-anakku sekalian, dapat disampaikan dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya dengan menggunakan film. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang. Ya. Pak Guru sedang menerangkan di sekolah lewat aplikasi. Kemudian anak-anakku bisa menerima pelajaran sekalipun berada di rumah. Nah, inilah pengaruh atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati sekarang. Namun, kita sebagai umat Kristen atau gereja-gereja di Indonesia juga menghadapi arus globalisasi yang penuh tantangan. Ya. Jadi, kita selaku umat Kristen atau gereja yang hadir di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi arus globalisasi yang betul-betul penuh dengan tantangan. Nah, baik secara lokal atau berskala lokal, baik berskala nasional maupun global atau dunia, dalam semua aspek kehidupan atau bidang kehidupan. Jadi anak-anakku sekalian, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa membawa dampak positif, juga bisa membawa dampak negatif. Kenapa bisa membawa dampak negatif? Jika manusia salah menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak kejadian-kejadian karena percobaan ilmiah, ya, akhirnya merusak alam. Ya, karena keinginan tahuan manusia yang sungguh luar biasa, akhirnya dapat memberi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar. Inilah yang kita rasakan sekarang. Terjadinya wabah virus corona itu berasal dari Cina. Orang Cina melakukan sesuatu, melakukan penelitian,
tetapi mungkin tidak difikirkan dampaknya, akhirnya sekarang berdampak secara global atau mendunia. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh manusia, baik yang bertanggung jawab maupun yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian B, perkembangan zaman dan pengaruhnya terhadap pelayanan gereja. Pak Guru tadi sudah jelaskan bahwa kita yang hidup di zaman modern sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi. Ya. Perkembangan zaman dengan segala pengaruhnya sebenarnya bukan hal yang baru. Ya, benar ya. Perkembangan zaman sudah dimulai oleh semua bangsa sejak dahulu. Bahkan sebelum kita lahir pun perkembangan zaman itu sudah ada. Bahkan sejak masa perjanjian lama. Nah, nanti anak-anakku bisa baca di halaman 76. Mulai dari paragraf 1 sampai paragraf kedua dan ketiga. Dikisahkan dalam pertama Raja-Raja pasal 6, kemudian pasal 8, dan kemudian pasal 11. Nah, ini menceritakan tentang masa kepemimpinan Raja Salomo yang ikut terpengaruh dengan budaya atau gaya hidup dan paham yang dianut bangsa lain di sekitarnya. Ya. Buktinya, karena begitu besar pengaruh zaman pada saat itu, akhirnya Raja Salomo tidak mengindahkan lagi Allah karena ikut menyembah ilah-ilah atau Allah lain. Inilah dampak pengaruh perkembangan zaman terhadap perkembangan gereja pada masa kepemimpinan Raja Salomo. Jadi gaya hidup pada masa pemerintahan Raja Salomo sudah tidak menentu. Paham sudah mulai berubah. Itu karena terbawa oleh arus. Tidak bisa menahan diri. Nah, juga dalam perjanjian baru memperlihatkan pengaruh perubahan zaman terhadap gereja. Contoh dalam buku paket pun dikisahkan dalam kitab Roma pasal 16. Di daerah Korintus itu adalah salah satu kota yang tertua dan terkemuka di Yunani kuno pada saat itu. Sebagian besar penduduknya adalah orang Yunani. Nah, karena sebagian besar penduduk Korintus adalah orang Yunani, maka ada paham yang muncul namanya paham Helenisme. Apa itu paham Helenisme? Baik orang awam ataupun orang yang ada di dunia itu berbicara dan berkelakuan sama dengan orang Yunani. Apa yang terjadi di Korintus pada saat itu? Banyak hal yang terjadi. Makanya Rasul Paulus tergerak hatinya untuk menulis surat kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu, kehidupan orang Yunani di Korintus itu sudah sangat-sangat berubah, dipengaruhi oleh perkembangan zaman pada saat itu. Mereka sudah mengikuti upacara-upacara keagamaan kafir. Ya, seperti kita kenal, mungkin anak-anakku sering mendengarkan info bahwa filsuf-filsuf itu kebanyakan berasal dari Yunani. Orang-orang terkemuka, orang-orang pintar, itu berasal dari kelompok orang Yunani. Mungkin pada saat itu mereka sudah berpikiran bahwa mereka mempunyai segalanya. Akhirnya masuklah pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di Korintus. Makanya muncullah istilah namanya kebudayaan Helenisme. Bergaya
berbicara, berperilaku, hidup seperti orang Yunani. Nah, bagaimana dengan saat ini? Bagaimana kondisi kita saat ini di gereja? Nah, sekalipun pada masa ini kita belum bisa ke gereja, tapi kita bisa membayangkan keadaan di gereja. Contoh kecil. Dan mungkin ini pernah kita alami dan pernah kita lakukan sendiri. Jumlah jemaat yang membawa Alkitab, maksudnya dalam bentuk buku, itu semakin berkurang. Mengapa? Karena kebanyakan warga jemaat membawa Alkitab dalam bentuk aplikasi. Ya, supaya tidak ribet, supaya tidak capek, supaya tidak, lebih baik download aplikasi Alkitab daripada harus bawa Alkitab dalam bentuk buku. Itu sudah kuno, itu sudah dan segala macam. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang disalahartikan dan disalahgunakan oleh generasi muda gereja sekarang. Nah, bagaimana kita sebagai gereja menyikapi hal tersebut? Tentunya bukan hanya pengaruh dan perkembangan zaman, tetapi kita harus kembali kepada perintah Allah. Taat dan patuh pada perintah Allah. Kemudian bagian C, gereja mengatasi tantangan zaman. Nah, gereja seyogianya mengembangkan jiwa misioner. Apa itu misioner? Membawa kabar sukacita yang dinamis, aktif, hidup dan kuat, serta membarui diri dalam melayani dan berkarya bagi umat manusia. Inilah tugas dan tanggung jawab gereja yang sesungguhnya. Untuk mengatasi pengaruh-pengaruh hedonisme, karena kebahagiaan, Helenisme, bergaya seperti orang Yunani. Gereja harus hadir membarui diri dalam pelayanan dan berkarya bagi umat manusia. Nah, gereja diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang berpusat pada Kristus dalam memenuhi tugas dan panggilannya sebagai umat Allah atau anak-anak yang terpilih. Itulah tugas dan panggilan gereja. Gereja diharapkan mempengaruhi kehidupan. Jangan terpengaruh dengan kehidupan. Kita harus mempengaruhi kehidupan. Kita tidak boleh terbawa arus. Kita harus memenuhi tugas panggilan kita sebagai umat Kristen. Nah, gereja juga harus menyatakan misinya bahwa Injil itu untuk semua orang, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama lain. Inilah tugas gereja yang sesungguhnya. Memberitakan Injil, kabar sukacita kepada semua orang, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga kepada teman-teman yang agama lain. Apakah kita harus mengajak mereka untuk mengikut kita sebagai orang Kristen? Tidak, tetapi kita memberikan sesuatu yang menggambarkan bahwa cara hidup orang Kristen seperti itu. Nah, itulah tugas gereja yang sesungguhnya. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan kita hari ini. Semoga dipahami dengan baik. Persiapkan diri, minggu depan kita masuk di ulangan harian pertama, mulai dari bab 9. Silakan anak-anakku pelajari, pahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari dan kita bicarakan bersama melalui video pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.